يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, atas segala kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah Allah kembali perjumpakan kita di dalam majelis ilmu ini setelah kita beristirahat cukup panjang di bulan Ramadan dan juga di bulan Syawal, sekitar 2 bulan ya. Alhamdulillah Allah panjangkan usia kita hingga dapat bertemu kembali di tempat ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa di antara salah satu sifat yang harus dimiliki oleh setiap muslim adalah asy-syuja'ah, keberanian. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat penakut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggan untuk memiliki sifat tersebut. Oleh sebab itu seorang muslim harus memiliki keberanian. Dan dari sekian banyak bagian dari keberanian itu, salah satu yang paling sulit untuk dilakukan adalah ketika seseorang berani untuk kembali kepada kebenaran. Keberanian seorang hamba untuk kembali kepada kebenaran adalah di antara bagian tersulit dari keberanian itu. Akan tetapi sifat ini adalah sifat yang amat terpuji, sifat yang amat agung, sifat yang dimiliki oleh para salafus saleh. Bahkan sifat yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat ini ayuhal ikhwah adalah sifat yang amat agung, di mana seorang hamba menyadari bahwa Allahu Akbar. Allah adalah zat yang maha besar. Tidak ada apapun yang dapat disandingkan dengan apa yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu aula an yuttaba'. Kebenaran itu lebih berhak untuk diikuti. Kebenaran itu lebih agung daripada sosok manusia. Kebenaran adalah sesuatu yang harus kita ikuti. Itu adalah perintah dalam syariat. Maka di saat seseorang dapat berendah hati, menurunkan ego untuk mengikuti kebenaran, pada hakikatnya di sana adalah tanda kemuliaan seorang hamba. Lihatlah bagaimana Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu arallah. Ketika beliau menjadi Amirul Mukminin, kemudian mengeluarkan hukum untuk merajam seorang wanita yang memiliki kekurangan ingatannya, wanita yang majnunah, gila, berzina. Umar bin Khattab saat itu menghukum wanita itu dengan hukum rajam.
Kemudian ketika akan dibawa untuk dirajam, berjumpa dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian Ali bin Abi Thalib menanyakan kondisi dan keadaan dan apa yang terjadi dengan wanita ini. Disampaikan kepada Ali bin Abi Thalib apa yang menjadi fatwa dan keputusan dari Umar ibn al-Khattab. Maka Ali bin Abi Thalib pun mendatangi Umar ibn al-Khattab, kemudian mengatakan kepada beliau tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang hilang ingatan, orang yang gila itu tidak tercatat baginya amalan sampai dia sadar. Begitupun anak kecil sampai dia dewasa, sampai baligh. Begitupun yang tidur sampai dia tersadar. Maka saat itu pula Umar ibn al-Khattab mengatakan Allahu Akbar. Dan Umar ibn al-Khattab langsung menarik fatwanya yang awal dan ikut terhadap apa yang jadi nasihat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tidak ada keinginan untuk tamadi bil batil, untuk bahasa Sundanya kekeh di atas kesalahan, itu tidak ada. Beliau langsung mengikuti kebenaran karena Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Semua kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala, semua kecil di hadapan kebenaran. Sifat ini bukan sifat yang mudah untuk dimiliki seorang hamba. Oleh sebab itu perlu bagi kita melatih diri untuk dapat memiliki sifat ini. Ana teringat kisah mungkin kurang lebih 15 tahun yang lalu, masih teringat sampai sekarang. Pernah sholat di salah satu masjid, kemudian imam masjid ini tiba-tiba di rakaat kedua akhir dan rakaat ketiga sholat maghrib tiba-tiba menambah kecepatannya ekstrim sekali. Jadi sampai kita ruku pun tidak bisa baca, sujud pun tidak bisa membaca doa saat itu. Imam ekspres sekali di akhir rakaat 2 dan rakaat 3. Allahu Akbar, sami Allahu liman, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tasyahud pun kita belum selesai. Kemudian dia langsung salam. Kemudian dia pergi ke kamar mandi. Pulang dari kamar mandi, apa yang dilakukan? Dia katakan, saya tadi kebelet ingin buang air kecil, akan tetapi alhamdulillah sholat kita sah karena kita melaksanakan semua bagian daripada sholat. Padahal ketumakninahan itu tidak ada sama sekali, yang merupakan rukun dari sholat. Padahal bacaan tasyahud itu tidak ada yang menyelesaikannya, padahal rukun dari sholat. Keengganan dia untuk mengakui kesalahan dan 2 poin. Pertama, seharusnya dia mundur saat sholat kalau memang sudah tidak kuat untuk digantikan kepada yang lain. Atau yang kedua, dia ketika melakukan kesalahan harusnya menyampaikan kepada umat bahwa yang tadi belum membaca tasyahud, yang tadi tidak tumakninah, sebaiknya untuk diulangi sholat. Berat untuk melakukan itu, dan beliau memilih konsekuensi untuk mempertanggungjawabkan sholat satu masjid di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena tidak ingin terlihat salah di hadapan makmum yang mayoritasnya adalah orang awam. Berbeda dengan kasus Syekh Ali Al-Hudzaify hafizahullah taala, Imam Masjid Nabawi. Beberapa tahun silam beliau sholat, kemudian saat itu di ayat yang terdapat sujud tilawah yang mayoritas jamaah menganggap ketika Syekh bertakbir itu sujud tilawah, padahal Syekh ruku saat itu. Maka saat itu orang ketika Syekh bilang Allahu Akbar, Syekhnya ruku, yang lain sujud tilawah. Ketika Syekh bilang sami Allahu liman hamidah, baru mereka sadar Syekh ini ruku bukan sujud. Akhirnya mereka langsung ikut berdiri. Banyak dari kaum muslimin saat itu di Masjid Nabawi, mayoritas lebih dari 60%, mungkin 70%, yang tidak ruku pada rakaat tersebut. Maka Syekh merasa punya tanggung jawab. Beliau selesai sholat, ambil mikrofon dan menjelaskan.
Siapa yang tadi ketika saya baca ayat terakhir, saya ruku, mereka sujud, dan tidak ruku tapi langsung i'tidal bersama saya, maka silahkan untuk mengulangi 1 rakaat. Karena itu bagian daripada rukun sholat. Perbedaan yang sangat luar biasa di antara 2 kasus ini. Yang pertama, dia enggan terlihat salah, kemudian berani menerima konsekuensi, mempertanggungjawabkan sholat satu masjid di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang satu lagi merasa punya tanggung jawab walaupun terlihat bukan kesalahan dari beliau, tapi beliau merasa kurang lengkap karena tidak menyampaikan sebelum sholat dilaksanakan pada ayat yang orang terbiasa sujud tilawah. Maka ya ikhwah, kembalinya seseorang kepada kebenaran itu adalah sifat yang amat mulia. Dan kita tidak hina ketika kembali kepada kebenaran. Lihatlah dalam perkataan-perkataan para ulama terdahulu. Lihatlah pendapat-pendapat ulama terdahulu. Kalau kita pelajari fikih, ada ucapan lama Imam Syafi'i, ada qaul jadid Imam Syafi'i, perkataan baru Imam Syafi'i. Ada perkataan lama Imam Ahmad, ada perkataan baru Imam Ahmad. Dalam kasus yang serupa, mereka dengan sukarela berubah ketika nampak kebenaran di hadapan mereka. Dan mereka tidak gengsi. Masa sekelas Imam Syafi'i menarik ucapannya? Tidak. Kenapa? Karena mereka tahu al-haqqu aula an yuttaba. Kebenaran itu lebih berhak untuk diikuti. Kebenaran lebih berhak untuk diikuti. Jadi jangan sampai ego kita menahan diri kita dari kembali kepada kebenaran. Walaupun yang mengingatkan kita itu orang-orang yang berada di bawah kita dari segi usia, dari segi keilmuan, dari segi pengetahuan, tidak masalah. Selama yang dikatakan itu benar, maka kembalilah kepada kebenaran. Kembalilah kepada kebenaran. Banyak kasus yang terjadi di tengah-tengah umat. Salah satu yang menjadi pengganjal adalah beratnya seseorang kembali kepada kebenaran. Banyak masalah terjadi di dalam rumah tangga. Salah satu sebabnya adalah enggannya orang itu kembali kepada kebenaran. Merasa gengsi ketika mengikuti nasihat. Merasa gengsi ketika mengikuti masukan. Merasa berat ketika mengikuti anjuran. Banyak yang terjadi kehancuran dalam skala terkecil rumah tangga sampai skala terbesar dalam umat manusia, kaum muslimin, itu sebabnya adalah seringnya orang enggan untuk menerima nasihat. Banyak manusia itu yang lebih senang mencari pembenaran daripada kebenaran. Padahal seorang muslim yang dia cari haruslah kebenaran. Terimalah nasihat dari siapapun datangnya. Karena nasihat itu datang dari orang-orang yang mencintai kita dalam kebaikan. Hanya saja kita itu sering beranggapan bahwa nasihat itu datang dari orang yang membenci kita. Nasihat itu justru datang dari orang yang menyayangi kita. Kalau orang yang membenci kita itu orang yang membiarkan kita dan empok-empok kita agar tetap berada di atas kebatilan. Itu orang-orang yang jahat yang seperti itu. Tapi kalau ada orang yang mengingatkan kita, ahlan wa sahlan. Ucapkanlah jazakallahu khairan. Karena mereka telah menunjukkan kita kepada jalan kebenaran. Adab ini, sifat ini ya ikhwah, andai kita miliki, insya Allah kita akan bahagia. Dan ini yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita. Ajarkan mereka untuk berani mengakui kesalahan. Jangan sampai kita senang mereka mendapat nilai bagus hasil dari mereka mencontek. Padahal kita tahu dia tidak memiliki kemampuan itu. Lebih baik kita melihat dia mendapat nilai yang tidak baik tapi dia jujur. Dan lebih baik di saat dia melakukan kesalahan, dia berani untuk mengatakan kepada kita. Bukan kita membiarkan dia menyembunyikan kesalahannya. Tapi di saat dia berbuat salah, ditanya, ditegur, dia tidak berbohong. Tapi berani mengakui kesalahan. Itu adalah akhlak yang sangat mulia yang harus kita tanamkan kepada diri mereka. Karena jika di usia muda saja sulit bagi mereka untuk melakukan hal tersebut, apalagi di usia yang semakin menua.
dalam skala terkecil. Jangan sampai orang tuh berusaha menutupi keburukan, berusaha menutupi kesalahan, mencari pembenaran. Akhirnya sampai tua, sampai dewasa, ketika dia sudah bukan lagi seorang individu anak dalam lingkungan rumah tangga yang kecil, tapi seseorang yang memiliki kedudukan dan nilai di tengah-tengah masyarakat, akan semakin sulit lagi bagi dia untuk kembali kepada kebenaran. Biasanya di zaman sekarang orang malah mencari pembenaran. Ibarat seorang imam yang sholat menjadi imam, dia sudah batal, kentut dia, suaranya terdengar kemana-mana. Kemudian ma'mumnya bilang subhanallah, subhanallah, imam nggak pergi-pergi ini, udah suara kentutnya banyak, terus dia sholat jadi imam. Kemudian ketika salam harusnya dia meminta maaf, enggak, dia ambil mic, dia katakan tidak semua kentut itu membatalkan wudu. Bahaya gak seperti itu? Bahaya. Akhirnya orang semakin ke sana, orang sholat ya kentut nggak masalah dia, karena kata si imam juga kalau tidak semua kentut membatalkan wudu. Ada tidak yang berpendapat seperti itu? Ada, saya pernah temu Pak. Saya pernah ketemu satu orang, dia dari zuhur saya lihat sampai isya kok nggak pernah wudu. Ana tanya, antum dari zuhur sampai isya, masya Allah, sehari sih mungkin, ini tiap hari nggak pernah wudu lagi, wudunya sekali aja zuhur sampai isya. Kok bisa, kata dia. Saya belum kentut, kata dia. Tapi kami dengar antum kentut gitu, keluar suara, kata dia. Oh iya kan, keluar suara tapi nggak tercium bau, kata dia. Jadi kan dalam hadisnya itu atau terdengar suara atau tercium bau. Yang dia tahu adalah bukan tapi dan. Bukan atau tapi dan. Terdengar suara dan tercium bau. Jadi kata dia kan nggak kecium bau. Terdengar suara tapi kan nggak kecium bau. Emang harus tercium bau? Kata dia harus. Hadisnya kan seperti itu. Antum salah, kurang hamzah. Ya, harusnya atau bukan dan. Jadi selama ini dia berada di atas kesalahan tersebut. Tapi alhamdulillahnya bedanya orang ini mau kembali kepada kebenaran. Ya. Jadi jangan sampai kita menjadi orang-orang yang yatamada bil batil, terus menerus dalam penyimpangan. Lebih baik menjadi pengikut kebenaran daripada menjadi kepala penyimpangan. Lebih baik jadi pengikut kebenaran daripada menjadi kepala pimpinan dari penyimpangan. Karena tanggung jawabnya berat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita dari kitab Hilyah Thalibil Ilm. Udah hampir mencapai ujung nih ya. Allahu a'lam bisa selesai kapan. Kita lanjutkan sekarang. Al-amru sadis wa thalathun. So poin yang ke-36. Ijmamun nafs, menghibur diri. Jadi salah satu sifat adab yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu adalah berusaha untuk menghibur diri. Tentunya hiburan yang berada di dalam apa yang disyariatkan, tidak masuk dalam perkara yang diharamkan. Jadi dalam perkara yang disyariatkan. Boleh seseorang itu untuk menghibur dirinya, merelekskan dirinya. Sebagaimana tubuh itu butuh tidur, maka pikiran, hati juga butuh untuk beristirahat. Jadi butuh untuk beristirahat. Dengan syarat bukan dalam perkara-perkara yang diharamkan. Jangan malah menghibur dirinya dalam perkara-perkara yang diharamkan. Di sini disebutkan, khudh min waqtika su'ayat tujimmu biha nafsaka fi riyadil ilmi min kutubil muhadarat al-thaqafatul ammah fa innal quluba yaruhu anha sa'ah fa sa'ah. Jadi di sini diperintahkan kita untuk mengambil sebagian dari waktu kita dari pelajaran-pelajaran yang dirasa berat untuk mendengarkan ceramah-ceramah yang bersifat umum, kitab-kitab yang bersifat umum tentang pengetahuan umum misalkan, enggak masalah. Ada kita baca misalkan fikih, akidah, tauhid. Kadang-kala perlu waktu tuh membaca tentang pengetahuan umum, baik yang berkaitan dengan agama, pengetahuan umum tersebut dari ilmu alat misalkan, atau misalkan pengetahuan yang bersifat umum, yang manfaat ya, tentang geografi misalkan. Kita baca tentang kesehatan, kita baca, enggak masalah. Ya, selama sesuatu itu bermanfaat. Jangan beres capek ngapalin
terus pakai headset dengerin musik dia. Bahaya seperti itu, ya. Enggak ini nih apa? Frekuensinya beda itu. Apa? Sinyalnya berbeda. Nah, ini nanti hafalannya malah akan terganggu. Jadi boleh seseorang itu dengarkan bait-bait puisi, bait-bait syair, dia dengarkan selama tidak ada unsur-unsur yang melanggar syariat. Ya, jadi ada waktu untuk beristirahat. Sesaat tuh istirahatkan. Sebagaimana tubuh juga butuh istirahat, begitu juga pikiran kita, hati kita butuh untuk beristirahat. Tapi jangan dalam perkara yang diharamkan. Ya. Jadi jangan sampai kita dengerin Quran, murojaah Quran, terus mendengarkan musik. Jangan bilang juga kan nggak haram. Yang haram itu suara sendok dan garpu kalau bertemu di atas piring misalkan. Ada yang mengatakan kan demikian. Kalau suara musik itu tidak haram. Jika suara sendok dan piring yang bersentuhan di tengah saudara-saudara kita yang kelaparan, itu adalah satu perkara yang diharamkan. Apalagi kalau orang menghamburkan ratusan juta untuk buat konser musik, lebih haram lagi di tengah-tengah orang yang kelaparan. Suara sendok garpu antum makan aja, kalau tetangga kelaparan itu tidak dibolehkan. Apalagi kalau antum suara gendang dan drum yang bertabuh mengeluarkan ratusan juta di tengah-tengah orang yang kelaparan. Itu lebih haram apa lebih halal? Lebih haram. Lebih haram. Jadi hindarkan hiburan dari perkara yang diharamkan. Tapi silakan untuk berhibur. Ya, antum penat nih, ajak keluarga pergi ke tengah pantai, ya, pinggir pantai, lihat. Yang dekat sini mana misalkan ya, ada ongkos apa berangkat. Pantai jauh dari Bogor nih, Anda mau ke gunung saja, lihat persawahan, lewat perkebunan, silahkan berangkat, ya. Rilekskan diri, nggak masalah. Melihat ayat-ayat dan kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadangkala justru dengan hal tersebut kita banyak belajar perkara-perkara yang baru. Di sini disebutkan wa fil ma'thur an amiril mu'minin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu annahu qala ajimmu hadhihi al-qulub wabtaghu laha tara'if al-hikmah fa innaha tamullu kama tamallu al-abdan Jadi kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, hiburlah hati ini dengan mendengarkan perkataan-perkataan hikmah, ucapan-ucapan hikmah. Karena hati ini dia kadangkala merasa bosan sebagaimana lelahnya anggota tubuh, perlu istirahat. Kalau tadi istirahatnya tubuh itu dengan berbaring, dengan tidur, maka ya hati, pikiran ini juga perlu untuk istirahat. Tidak masalah selama tadi kaidahnya adalah tidak melakukan perkara yang diharamkan. Wa qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah fi hikmatihi an-nahyi 'ani tatawwu fi mutlaqil awqat. Syekhul Islam mengatakan di antara hikmah, faedah dari dilarangnya melakukan sunnah-sunnah nawafil mutlaqah di waktu-waktu yang terlarang itu apa? Kan nggak boleh kita sholat sunnah mutlak dari asar sampai maghrib, dari subuh sampai terbit matahari. Itu waktu-waktu yang dilarang. Ada juga dari momentum zawal, ya. Itu dilarang waktu untuk melakukan sholat nawafil mutlaqah. Apa di antara hikmahnya dari hal tersebut? Atau dilarangnya seseorang berpuasa di hari Id, berpuasa di hari-hari tasyrik, ya, itu dilarang. Kenapa dilarang seperti itu? Di antara hikmahnya kata beliau, bal fi nahyi anhu ba'd al-awqat masalihun ukhar min ijmamin nufus ba'd al-awqat. Di antara hikmahnya adalah adanya penghiburan terhadap jiwa pada beberapa momentum waktu. Min thiqalil ibadah, dari beratnya seorang hamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama yujammu bin naumi wa ghairu, sebagaimana beristirahatnya dengan tidur dan yang selainnya. Walihadza qala Mu'adz, oleh sebab itu Mu'adz berkata, inni la ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati. Aku, kata beliau, menghitung tidurku itu sebagaimana aku menghitung ibadahku, salatku. Kenapa? Karena beliau tidur itu dalam rangka beristirahat agar fit kembali untuk beribadah. Sama seperti orang juga berhaji. Setelah lelah dia di Arafah sampai ke Muzdalifah,
Dia sholat maghrib dan isya di Muzdalifah. Yang disunahkan itu apa? Beristirahat. Kenapa? Karena besok mereka akan melakukan ibadah yang luar biasa. Ke Mina dan ke Masjidil Haram dengan melempar Jumratul Aqabah dan tawaf ifadah, dilanjut dengan sa'i haji. Perintahkan untuk apa? Beristirahat. Karena tubuh butuh istirahat. Masa istirahat ini baik untuk tubuh, untuk pikiran. Agar apa? Agar ketika bertemu kembali dengan ibadah itu dalam kondisi yang fit. Pikirannya fit, tubuhnya fit, akalnya, hatinya semua juga bisa fokus. Hatinya bisa fokus. Jadi itu diantara faedah dilarangnya atau dianjurkannya seseorang untuk melakukan hal-hal yang tidak berkaitan langsung dengan ibadah. Tapi itu bisa bernilai ibadah jika kita niatkan untuk menguatkan ibadah berikutnya sebagai dalam rangka persiapan melaksanakan ibadah berikutnya. Maka itu pun bisa bernilai ibadah. Wa qala bal qad qil inna min jumlati hikmatin nahyi 'anit tatawwu'i al-mutlaq fi ba'd al-awqat ijmamun nufus fi waqtin nahyi litanshata lis-shalah fa innaha tanbasit ila ma kanat mamnu'ah minhu wa tanshattu lis-shalah ba'da ar-raha wallahu a'lam. Ini sama juga maksudnya larangan dari melaksanakan sholat sunnah mutlak di waktu-waktu yang dilarang itu adalah agar nantinya lebih semangat lagi untuk sholat pada waktu-waktu yang memang diperbolehkan bahkan diperintahkan untuk sholat. Karena sesuatu yang sebelumnya dilarang nih, dia akan jadi semangat nih untuk melaksanakan sholat tersebut. Kan awalnya dilarang nih. Jadi ketika dibuka tuh lebih apa? Lebih semangat untuk melaksanakan sholat itu kembali. Ya. Dan setelah istirahat juga lebih semangat untuk sholat. Lebih semangat untuk sholat. Dan sebetulnya cara ini banyak diambil oleh orang-orang sekarang dalam dunia perdagangan dunia mereka. Jadi sengaja dibatasi kuotanya untuk apa? Agar orang semangat untuk ikut. Enggak dibuka 100% ya. Bahkan dalam perkara-perkara dunia yang diharamkan sekalipun. Mereka itu tidak membuka tempat mereka itu sepanjang waktu, tapi hanya pada momentum tertentu. Kenapa? Tabiatnya manusia. Pada sesuatu yang dilarang dalam jangka waktu panjang, ketika dibuka itu ada keinginan mereka untuk masuk. Dan ini banyak sekali. Makanya kadang kalau orang berdagang itu dia cuman open PO 100. Dia nggak dibuka, ayo kapanpun mau datang mau beli ada. Kadang jarang yang seperti itu. Open PO 100. Orang berebut tuh, buka lagi. Ada keinginan lebih. Karena apa? Karena dia ngerasa sih nggak bisa setiap waktu nih beli barang ini. Kenapa? Kalau ada diskon selama 3 hari, orang berebut. Dibandingkan antum tulis diskon sepanjang tahun, orang nanti aja lah, gampang. Tabiat manusia itu ketika sesuatu yang dilarang itu, ketika dibuka kembali, itu semangat untuk apa? Untuk masuk, untuk masuk. Maka sebetulnya banyak hal itu diambil dari perkara-perkara ini. Ya, Allah melarang sholat asar ke maghrib. Lihatlah bagaimana kaum muslimin pas bertemu dengan sholat maghrib, semangatnya mereka untuk sholat dan mengisi masjid. Jadi dari asar ke maghrib mereka nggak bisa sholat sunat mutlak tuh. Maka ketika waktu maghrib semangat mereka untuk pergi kemana? Ke masjid untuk melaksanakan sholat, Maka lihat juga seperti di bulan yang lain. Itu afdolnya seseorang itu sholat malam sendiri-sendiri. Maka ketika Ramadan 1 bulan dianjurkannya justru berjamaah tarawih di masjid, bagaimana semangatnya orang untuk datang. Karena 11 bulan afdolnya bagi mereka ya sholat kembali kepada asalnya sendiri dalam sholat sunnah. Tapi di Ramadan itu mereka semangat untuk berjamaah. Jadi itu diantara hikmahnya. Maka nikmatilah momentum di saat kita memang harus beristirahat. Tidak masalah selama tidak keluar dari koridor yang benar. Artinya waktu istirahatnya ya digunakan juga untuk persiapan ibadah dan bagaimana bernilai manfaat. Ya, misalkan bapak-bapak istirahat di rumah, apa yang dilakukan? Misalkan bantu istri masak, misalkan, ya, atau istirahatnya apa? Nyuci mobil, misal manfaat, sesuatu yang apa? Manfaat, ngerelekskan pikiran, tapi melakukan sesuatu yang bermanfaat. Ya, atau anak-anak nih istirahat libur dari sekolah hari Sabtu dan tapi melakukan mereka bikin kayak
kerajinan tangan misalkan. Apa zaman sekarang sebutnya Lego atau apa tuh? Bangunan rumah misalkan atau gambar gedung, sesuatu yang menghasilkan rileksnya itu menghasilkan manfaat. Jangan sampai rileksnya itu justru menambah dosa. Karena Rasulullah SAW bersabda apa? Inna li nafsika 'alaika haqqan wa li rabbika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan wa li zawjika 'alaika haqqan fa'ati kulli dhi haqqin haqqah. Sesungguhnya untuk jiwamu ada hak, untuk Rabbmu ada hak, dan untuk keluargamu ada hak, dan untuk pasangan hidupmu ada haknya. Maka berikanlah setiap segmen tersebut haknya masing-masing. Ada momentumnya. Ada momentum kita sholat, hablum minallah. Ada momentum kita bersenda gurau dengan istri. Ada momentum kita bersenda gurau dengan anak. Ada momentum kita bersama dengan mereka. Jadi ada momentum. Jangan sampai kita zalimi keluarga kita dengan alasan kita beribadah. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pintu ibadah itu banyak. Jadi pintu ibadah itu tidak Allah berikan hanya dari pintu sholat saja. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan juga pintu ibadah itu dengan kita bermain bersama keluarga, bersenda gurau bersama keluarga. Allah tidak hanya memberi pintu ibadah dengan berpuasa, tapi Allah memberi pintu ibadah juga dengan menjamu tamu, makan bersama mereka. Ya, memuliakan tamu. Allah tidak hanya membuka pintu ibadah dalam perkara-perkara yang kita anggap hanya itulah ibadah, tidak. Tapi Allah berikan pintu-pintu ibadah yang sangat banyak. Berikan setiap orang haknya. Jangan dilonimi. Karena banyak orang yang dia sepanjang hari dia nggak mau berinteraksi dengan keluarganya. Dengan alasan apa? Saya sholat, ibadah, zikir. Keluargamu punya hak. Tidak boleh untuk ditelantarkan. Allah telah membagi pintu kebaikan itu. Maka berikan setiap orang haknya. Jangan sampai kita zalimi hak tersebut. Dan jangan pernah menganggap itu tidak bernilai ibadah. Justru itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Berikutnya di sini disebutkan ولهذا كانت العطل الأسبوعية للطلاب منتشرة منذ أمد بعيد وكان الأغلب فيها يوم الجمعة وعصر الخميس وعند بعضهم يوم الثلاثاء ويوم الاثنين وفي عيد الفطر والأضحى من يوم إلى 3 أيام وهكذا. Kata Syekh menyebutkan oleh sebab itu libur akhir pekan itu sudah ada semenjak zaman dahulu kala. Udah ada. Jadi orang tuh nggak bisa terus setiap hari, enggak. Dia ada liburnya. Untuk apa? Agar fresh kembali ketika bekerja, ketika belajar. Biasanya kata Syekh, libur itu dilaksanakan dari dahulu itu di hari Jumat atau mulai dari asar hari Kamis. Atau ada juga yang mengambil libur di tengah pekan. Selain hari Jumat itu di hari Selasa. Ya. Ada juga di hari Senin. Nah, ini berbeda-beda di setiap tempat. Kalau di kita biasanya libur hari apa? Sabtu dan Ahad. Padahal mayoritasnya kaum muslimin ya. Kenapa liburnya nggak Jumat? Saya pernah nanya tuh waktu itu ke salah satu pejabat di pemerintahan. Saya, Pak, kenapa kita libur nggak Jumat? Dulu pas lagi kuliah, lagi mahasiswa. Kita mayoritas nih kaum muslimin. Kenapa libur kita nggak Jumat? Jadi jawabannya bijak. Tapi wallahu alam jawaban benar apa enggak, tapi bijak dan masuk di akal saya. Kata dia, kita nih di Indonesia belum siap libur hari Jumat, kata dia. Kenapa Pak libur hari Jumat belum siap? Saya nggak ngebayangin. Yang saya kemungkinan besar itu orang Indonesia kalau Jumat libur nggak ada yang sholat Jumat, kata dia. Semuanya pergi jalan-jalan, kata dia. Semua pergi jalan-jalan. Lihat saja sekarang dengan libur hari Ahad, gereja itu sepi, kata dia. Jarang yang ke gereja karena mereka berada dalam liburan mereka. Sabtu, Ahad mereka liburan. Tadi kita ini belum siap. Saya malah berkata dia, saya malah bersyukur. Jadi semua orang tuh alhamdulillah sholat Jumat dulu. Baru mereka sorenya liburan Sabtu, Ahad. Saya dengar jawaban itu masuk akal. Mungkin belum siap kita ya. Cuman ya memang Masya Allah Tabarakallahnya libur Jumat itu nyaman sekali memang. Persiapan kita untuk melaksanakan sholat Jumat. Dan itu hari Id, hari raya kita. Cuman memang tabiat kebiasaan kita di Indonesia ini beda dengan di Timur Tengah. Mereka itu kan jarang untuk jalan-jalan kemana keluar, jarang lah. Paling itu mereka kalau libur akhir tahun itu baru ya.
Jadi mereka hari Jumat itu betul-betul rata-rata istirahat di rumah, paginya mereka pakai tidur, istirahat, kemudian persiapan sholat Jumat, makan besar di rumah di hari Jumat itu, mengundang tetangga, mengundang saudara biasanya. Nah, di kita mungkin Allah a'lam, mungkin belum siap ya, makanya tidak diberikan oleh Allah libur di hari Jumat. Bahkan ada sebagian sekolah yang awalnya libur Jumat, nggak ada yang daftar sekolahnya Pak. Saya ingat waktu saya tinggal di Sukabumi dulu ada sekolah libur Jumat. Itu sepi sekali yang daftar. MTS modelnya, MTS SMA. Akhirnya diganti sama mereka libur di hari Ahad. Penuh sekarang, Masya Allah. Penuh, subhanallah. Ya. Jadi kita mungkin memang belum siap untuk libur di hari Ahad. Jadi intinya adalah dari terdahulu ada itu yang namanya libur. Memang tubuh ini butuh rehat. Tapi ingat dalam perkara yang dihalalkan. Jangan dalam perkara yang diharamkan. Jadi kita nggak boleh malah merelekskan diri dalam perkara yang diharamkan. Dan perkara yang haram insya Allah semua ma'ruf ya. Semua sudah tahu mana yang halal dari yang haram. Memang ada sebagian yang tidak mengetahui, tapi insya Allah mayoritas tahu mana yang halal dari yang haram. Terlalu banyak kalau kita menyebutkan mana saja yang boleh dan tidak boleh. Intinya yang haram itu sesuatu yang mudah untuk diucapkan tapi sulit untuk ditinggalkan. Ketaatan itu sesuatu yang mudah diucapkan tapi sulit untuk dikerjakan. Sulit. Karena apa? Memang dia bertolak belakang dengan hawa nafsu. Ketaatan itu dan kemaksiatan itu beriringan dengan hawa nafsu. Jadi sulit memang untuk ditinggalkan. Sulit untuk ditinggalkan. Semoga Allah melindungi kita dan menjauhkan kita dari segala perkara yang diharamkan. Allahumma kfina bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkanlah kami dengan perkara-perkara yang Kau halalkan dari perkara-perkara yang Kau haramkan. Karena Allah menghalalkan banyak hal, mengharamkan sebagian kecil. Halal. Antum coba minuman yang haram apa? Khamar. Terus apa lagi? Minum darah haram. Yang halal banyak. Jus halal, teh halal, kopi halal, air putih halal, jus segala macam buahnya. Sirup halal, banyak yang halal. Yang haram dikit. Enggak enak kata yang mencobanya. Tetapi tetap saja menjadi daya tarik. Subhanallah ya. Makanan juga yang halal banyak, yang haram sedikit. Tetapi itulah tadi, yang haram itu susah memang untuk ditinggalkan. Maka kita meminta pertolongan kepada Allah untuk dicukupkan dengan perkara yang halal dari perkara yang haram, dari perkara yang haram. Baik. Poin ke-37, qira'atut tashihi wad dhabt. Hendaknya seseorang itu membaca untuk mengoreksi bacaan dan menguatkan hafalan. Jadi penting untuk mengecek kembali tentang hafalan kita, tentang bacaan kita. Jangan merasa, wah saya mah udah jago, saya udah hafal. Enggak. Kadang-kala suka salah. Ya, kadang khatib, imam juga ketika menyebutkan nomor ayat atau apa, kadang dicek juga, kadang salah. Jadi perlu untuk mengulangi hafalan. Makanya sekelas imam-imam besar pun, imam-imam Masjidil Haram, para masyayikh, itu mereka mentasmikan hafalan mereka. Mentasmikan hafalan mereka. Ada yang per hari 1 juz, ada yang per hari 3 juz. Mereka mendengarkan hafalan mereka kepada orang lain. Penting untuk dikoreksi. Begitupun hafalan mereka dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Itu perlu untuk dicek dan dikoreksi. Ihris ala qira'ati at-tashih wa ad-dhabt ala syaikhin mutqin. Berusahalah untuk membaca, untuk mengoreksi bacaan dan menguatkan hafalan kepada syekh yang mutqin, yang ahli di bidangnya. Lita'mana minat tahrifi wat tashifi wal ghalat wal wahm. Agar engkau aman dari penyimpangan, dari kesesatan, dari kesalahan dan prasangka, sangkaan. Jadi harus kepada syekh yang mutqin. Kalau enggak, nantinya kita jadi bingung. Dibuat apa? Dibuat bingung. Dibuat bingung. Karena apa? Karena dia tidak mutqin dalam bidang tersebut. Akhirnya mengarang. Kadang-kala kita hidup di zaman sekarang itu banyak orang yang merasa layak untuk melakukan sesuatu padahal bukan makamnya untuk melakukan hal tersebut.
Rahimallahu mri'in 'arifa qadra nafsah. Allah merahmati seorang mukmin yang tahu kadar dirinya. Rahmat tuh bagi yang tahu tentang kadar diri. Karena kalau enggak, kita akan kebingungan. Misalkan ketika kita mendengarkan ayat kita kepada seorang yang kita anggap dia layak, kemudian kita dengarkan, kemudian kita baca, nasullaha fanasiyahum. Kemudian karena dia tidak faham tentang tafsir, dia akan katakan, coba antum artikan apa ayat ini. Kita akan nasullah fanasiyahum. Mereka lupa kepada Allah dan mereka dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan katakan, antum berarti menetapkan sifat lupa bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita jadi bingung. Enggak, Allah enggak mungkin lupa. Wala yansa rabbuka ahada. Allah enggak mungkin lupa. Allah enggak mungkin lupa. Enggak ada sifat lupa bagi Allah Subhanahu wa taala. Berarti ayat ini harus dirubah maknanya. Enggak setiap ayat harus kita telan bulat-bulat nih kata dia nih. Enggak setiap ayat harus kita telan bulat-bulat. Makanya antum ketika membaca ayat-ayat Allah enggak bisa. Antum ketika membaca Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa enggak bisa antum artikan Allah beristawa di atas arsy. Ternyata ya benar juga. Kenapa? Ketika kita salah membaca kepada syekh yang tidak mumpuni dalam bidang tersebut. Tapi kalau kita baca kepada syekh yang mumpuni, kita bilang nasullah fanasiyahum. Kita yang nanya, "Syekh, ini maksudnya apa? Kok nasullah fanasiyahum?" Yang saya tahu nisyan itu kan lupa. Masa Allah lupa terhadap mereka? Apakah Allah memiliki sifat lupa? Syekh itu karena mungkin dia tahu tentang tafsirnya para ulama, dia akan katakan, oh tidak, nisyan dalam bahasa Arab itu punya dua arti. Dalam bahasa Arab ada yang artinya lupa, ada yang artinya tark, meninggalkan. Artinya apa? Meninggalkan. Dalam ayat ini yang merupakan nasullah fanasiyahum di sini Allah bukan lupa terhadap mereka, tetapi Allah Subhanahu wa taala meninggalkan mereka sebagai balasan atas apa yang mereka lakukan di dunia. Jadi Allah enggak punya sifat lupa. Dan sifat ini ada pada Allah Subhanahu wa taala bukan kekurangan, justru menggambarkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Oh, dia tahu. Oh, jadi seperti itu Syekh. Iya. Beda kan? Beda. Terus bagaimana Syekh Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa? Allah Subhanahu wa taala beristawa di atas arsy. Allah beristawa di atas arsy. Ini bagaimana? Allah beristawa di atas arsy. Dia akan katakan, ya sudah diimani. Allah yang lebih tahu tentang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah bilang Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, tugas kita cukup mengimani, tidak usah bertanya bagaimana, seperti apa. Dan jangan pernah menggambarkannya seakan-akan sama dengan makhluk. Kesalahan fatal kita tentang bab asma dan sifat adalah seringkali dalam pikiran kita menggambarkan seperti makhluk. Sehingga kita nafikan apa yang telah Allah tetapkan hanya karena kita rasa nggak cocok bagi diri kita. Jadi ketika Allah bilang Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa, langsung di benak kita nih, Allah nih beristawa di atas arsy, Allah punya tempat. Berarti ini harus kita ganti ini maknanya. Kemudian ketika disebutkan dalam hadis Allah turun di sepertiga malam terakhir, kita langsung gambarannya diri kita. Kalau di sepertiga akhir di Papua, nanti di Lampung, di Sumatera gimana? Nanti di Barat bagaimana? Langsung dianalogikan seperti kita. Akhirnya, ini nggak bisa nih diartikan Allah turun ke langit dunia. Harus diganti nih maknanya. Mengganti makna-makna tersebut muncul dari apa? Dari kesalahan awal start kita ketika membaca ayat tersebut. Harusnya apa? Jangan, laisa kamitslihi syai', enggak semisal dengan Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun. Jadi langsung digambarkan, jangan digambarkan dengan diri kita. Sudah langsung imani. Allah turun di sepertiga malam terakhir. Sami'na wa ata'na. Selesai. Seperti apa, bagaimana, enggak usah dipikirkan. Karena enggak akan mampu kita untuk memikir. Jangankan memikirkan tentang zat Allah Subhanahu wa taala, mikirin tentang diri kita nih, ruh. Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Tahu enggak kita ruh seperti apa bentuknya? Enggak tahu. Enggak bisa terbayang. Terus sok-sokan membayangkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita cukup mengimani. Dan yang anehnya kadangkala orang yang menolak Allah turun di sepertiga malam terakhir,
terus menggambarkan kalau turun di sini nanti turun di mana. Anehnya mereka ketika mengadakan acara-acara tertentu semua mengklaim Nabi Muhammad datang ke tempat mereka. Yang di Indonesia mengklaim, yang di Jawa mengklaim, yang di Sumatera mengklaim, di Kalimantan mengklaim. Mereka mempercayai itu kepada makhluk Allah Nabi Muhammad SAW. Mereka yakini hal tersebut. Nabi ada di banyak tempat dalam satu waktu, tapi tidak meyakini keagungan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Maha mampu atas segalanya. Aneh gak? Aneh. Anehnya luar biasa. Kalau makhluk Allah yang melakukan yang mereka yakini, walaupun keyakinan itu keliru, tapi mereka yakini hal tersebut. Enggak masalah bagi mereka. Tapi giliran Allah Subhanahu wa taala yang Maha mampu melakukan segalanya, ragu mereka. Sehingga berusaha untuk mengganti. Ini yang turun bukan zat Allah Subhanahu wa taala, yang turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Diganti. Kenapa? Karena pikirannya sudah salah di awal start. Karena pikirannya sudah awal start. Maka penting yang namanya berguru kepada syekh yang mutqin, yang benar. Kenapa? Ambil kebenaran dari manapun. Tapi kalau belajar itu kepada yang terpercaya, harus selektif. Kalau kebenaran dari siapapun, mau tetangga kita kafir bilang ke kita, Pak, udah adzan, sholat, Pak, benar tidak? Benar, ambil. Tapi menuntut ilmu nggak bisa seperti itu. Jangan mengatakan ambil yang benar, tinggalkan yang salah. Kalau memang kita bisa memilih yang benar dari yang salah, maka kita harus menggantikan syekh tersebut. Karena syekhnya nggak tahu mana yang benar dari yang salah, tapi kita justru yang tahu mana yang benar dari yang salah. Enggak. Yang namanya syubhat itu setipis tisu masuk dia. Dan akhirnya kita tidak sadar terbawa. Dan kalau sudah pikiran rancu, susah untuk diluruskan. Maka harus pilih kepada syekh yang mutqin. Maka di sini disebutkan apa tujuannya kita membaca di hadapan syekh yang mutqin, agar terhindar dari penyimpangan, dari kesesatan. Karena banyak orang yang tadi mengagungkan akalnya untuk menolak kebenaran. Itu banyak sekali. Wa idza istaqra'at tatarajam al-ulama wa bi khassat al-huffaz tajidu 'adadan ghayra qalil mimman jarada al-mutawwalat fi majalisi aw ayyamin qira'at dhabtin 'ala syaikhin mutqin. Jika engkau membaca kisahnya para ulama, wabil khusus kepada para penghafal, engkau akan dapati banyak di antara mereka yang membaca kitab-kitab besar di dalam majelis-majelis atau berhari-hari di hadapan seorang syekh untuk memutqinkan hafalan mereka. Ya, diperdengarkan apa yang mereka hafal untuk memutqinkan hafalan mereka. Jadi kalau kata Syekh Al-Utsaimin, karena beliau mengatakan فإياك فقد يضرك ضررا كثيرا والإتقان يكون في كل فن بحسبه قد نجد رجلا متقنا في الفرائض مثلا غير متقن في أحكام الصلاة. Hati-hati kata Syekh, bahwa engkau tuh harus betul-betul memilih. Karena ada orang itu yang dia ahli dalam faraid, tetapi dia itu tidak mengerti tentang hukum salat, fikih salat nggak paham, atau kurang dalam fikih salat. Wa najidu rajulan mutqinan fi ulumil arabiyyah, ada orang yang ahli dalam bahasa Arab, ghairu 'arif bil ulumi syar'iyyah, tapi dia enggak paham tentang ilmu syariat. Bahasa Arabnya luar biasa, tapi ilmu syariat dia tidak paham. Dan sebaliknya seperti itu. Jadi jarang sekali kita dapatkan ada orang itu yang ahli dalam segala bidang. Jarang sekali. Maka betul-betul harus melihat dari yang betul-betul kecuali ilmu-ilmu dasar di awal, insya Allah semuanya faham. Semuanya faham. Tapi kalau sudah mendalam dalam satu ilmu, ambil yang betul-betul faham tentang hal tersebut. Jadi maksudnya kalau antum belajar nahwu, jurumiyah atau tuhfatul usabiyah, insya Allah kepada semua ustaz juga mereka faham. Karena masih dasar. Tapi kalau sudah menjurus sampai membahas tentang alfiyah, betul-betul harus kepada ahli bahasa, ahli nahwu. Antum kalau mau baca Iqra ke semua ustaz juga insya Allah bisa. Tapi kalau sudah mau belajar qiraat asyarah kemana? Ya, ke yang ahli. Jangan ke yang ahli qiraah, jangan ke sembarangan pengajar. Jadi antum kalau mau belajar misalkan kitab-kitab dasar dari akidah, semua insya Allah memahami hal tersebut. Karena mereka semua belajar tentang dasar-dasar tersebut. Tapi kalau sudah memperdalam, ya kepada yang ahlinya. Kepada yang ahli. Karena kalau tidak,
Kalau bukan kepada ahlinya akan menemukan ajaib wa gharaib. Ada hal-hal yang enggak di luar nalar tuh akhirnya muncul. Perkataan-perkataan yang baru yang enggak tahu dari mana sumbernya itu akan muncul. Ketika kita belajar kepada yang bukan ahli. Maka ketika sudah mendalam, pilihlah guru yang tepat. Ya, kalau mau belajar tahsin, ambil kepada guru tahsin. Mau belajar qiraah, ambil kepada yang ahli dalam qiraah. Antum belajar qiraah ke anak kasih pintu, anak enggak hafal, enggak bisa juga, ya. Tidak ahli dalam bidang tersebut. Ya. Yang ada anak yang diajari nanti. Ya. Jadi cari kepada yang ahlinya. Tapi kalau membaca Iqra 1 sampai 6, ayo bismillah kita baca. Ya. Tapi kalau sudah qiraah 7, qiraah 10, jangan ke kita, ke yang lain. Ada yang ahli di bidangnya. Nah, rahimallahu mri'in arifa qadar nafsa. Allah merahmati orang yang tahu kadar dirinya. Jadi nggak mungkin semua hal itu kita tahu. Akhirnya kalau kita mengklaim semua hal kita tahu, jadi bahan tertawaan orang lain. Jadi bahan tertawaan orang lain. Karena saya misalkan mau bicara masalah fisika, ada orang yang kuliah fisika 5 tahun, 6 tahun bahas fisika. Tiba-tiba kita satu malam mau ngomongin fisika, jadi bahan tertawaan mereka. Mau ngebahas soal masalah qiraah misalkan. Ada orang yang tahunan dia belajar, 10 tahun, 15 tahun. Kita bahas itu. Bisa akan jadi bahan pertawaan mereka. Mungkin kalau orang awamnya nggak ada yang paham. Oh iya aja. Karena sama-sama seperti saya tidak tahu. Tapi orang yang belajar di sana akan kok seperti ini. Kita bahas kedokteran, kesehatan. Saya baca di Google misalkan tentang kedokteran. Saya sampaikan. Yang lain bisa aja ngangguk-ngangguk. Yang kuliahnya di teknik, yang kuliahnya di MIPA, yang kuliah mungkin ngangguk-ngangguk. Sama-sama nggak paham kita dan mereka. Tapi dokter, dia kan kok salah nih, keliru nih. Cuman di Indonesia, mayoritasnya kan sungkan untuk memperbaiki kesalahan. Nah, akhirnya dianggap sebagai kebenaran. Makanya, rahimallahu mri'in ma'rifat. Nggak bisa seseorang itu ahli dalam segala hal. Jadi, seseorang harus tahu kadar dirinya agar mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa yang kita bisa bantu, kita bantu siapapun, ya. Tapi sesuatu yang sudah kita tidak mampu, jangan memaksakan diri. Serahkan kepada ahlinya. Serahkan kepada ahlinya. Yang punya dia servis motor misalkan, datang mobil, jangan sok-sokan di otak-atik, rusak mobil orang lain. Serahkan ke bengkel mobil. Yang punya bengkel sepeda, udah sepeda aja. Jangan sok-sokan ngurusin motor. Bahkan mobil sendiri pun ada jenis-jenisnya. Ya. Mobil Jepang, mobil ini, beda-beda kadang montirnya. Mereka tahu tuh. Masya Allah, dalam perkara dunia, banyak orang yang tidak mengklaim dirinya bisa segala hal. Tapi kadang dalam perkara agama, banyak yang tidak merahmati dirinya dengan mengklaim mengetahui banyak hal. فهذا الحافظ ابن حجر قرأ صحيح البخاري في 10 مجالس كل مجلس 10 ساعات. Al-Hafidz Ibnu Hajar itu membaca Sahih Al-Bukhari dalam 10 pertemuan, setiap pertemuannya itu 10 jam. Jadi bacaan secara cepat, hanya untuk memutkinkan hafalan. Itu disetorkan secara cepat. Wa Sahih Muslim fi 4 majalis fi nahwi yaumain wa syai'un min bukratin nahar ila adh-dhuhr. Dan membaca Sahih Muslim selama 4 majelis dalam 2 hari dan sebagian dari waktu pagi sampai menjelang zuhur. Itu beliau baca Sahih Muslim. Baca Sahih Al-Bukhari. Diulang. Itu siapa? Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ulang. Diperdengarkan kepada yang lain agar menghindarkan dari kesalahan. Wa intaha dzalika fi yaumi Arafah, dan berakhir di hari Arafah. Wa kana yaumul Jumu'ah sana 13 wa 800 wa qara'a Sunan Ibnu Majah fi 4 majalis wa Mu'jam at-Tabarani as-Saghir fi majlisin wahid baina salatay adh-dhuhr wal 'asr. Dan beliau membaca Sunan Ibnu Majah dalam 4 pertemuan dan membaca Mu'jam at-Tabarani as-Saghir dalam 1 majlis di antara salat zuhur dan salat asar. Wa syaikhuhu Al-Fairuz Abadi qara'a fi Dimashq Sahih Muslim ala Syekh Ibnu Jahbal qira'atan dhabt fi 3 ayyam. Dan syekhnya Ibnu Hajar yaitu Al-Fairuz Abadi, beliau membaca di Dimashq Sahih Muslim kepada syekhnya Ibnu Jahbal
sebanyak atau selama tiga hari, selama 3 hari. Jadi ini adalah akhlaknya para ulama, yang mana mereka itu terus mengulangi hafalan mereka untuk memastikan tidak ada kekeliruan dan kesalahan. Ya. Jadi mereka tahu bahwa seseorang itu perlu untuk memutkinkan hafalan, tidak hanya sekedar pernah hafal, tapi memutkinkan hafalan. Karena kalau sekedar sekedar hafal saja, banyak yang pernah hafal. Yang hafal terus menerus, yang dia memang betul-betul hafal, itu yang jarang. Itu yang sangat jarang. Kalau yang pernah hafal banyak, tapi yang mutqin dalam hafalan itu yang jarang. Dan perlu yang namanya murajaah. Dan kecepatan mengulang itu semakin hafal akan semakin cepat. Akan semakin cepat ketika dia semakin hafal. Semakin kurang hafalannya maka akan semakin lambat. Maka terus diasah dengan pengulangan. Karena ilmu ini asyaddu tafallutan, cepat lepas kalau tidak diulang-ulang. Maka penting nih, walaupun kita cuma hafal juz amma, ulangi hafalan, setorkan. Kadang mungkin ada salah huruf, ya, ada salah harokat, ada salah huruf. Kita anggap misalkan bod padahal dha, kita anggap misalkan dia sin padahal tha, salah huruf. Sering kita di Indonesia dengar kan, ketika ada imam baca salah, harusnya fathah dibaca dhammah, harusnya dhammah dibaca kasrah. Apalagi dalam ayat-ayat yang mirip-mirip dari satu surat ke surat yang lain. Kadang makanya kalau imam baca dari surat ini jadi nyambung ke surat lain gitu, loncat. Karena apa? Ayatnya mirip. Nah, itu kadangkala menyebabkan seseorang luput. Makanya perlu yang namanya pengulangan, sehingga dia tahu, oh kalau ini dalam surat ini setelah ininya ini, oh poinnya di sini. Dengan pengulangan itu dia akan semakin ingat. Dan namanya manusia, mau diulang-ulangnya kadangkala juga lupa. Al-insan kathratun nisyan, manusia itu banyak lupa. Makanya kalau manusia ketika lupa, ketika khilaf, misalkan kita diingatkan, ditegur sama makmum, misalkan makmum kita salah baca, diingatkan, ya udah perbaiki bacaan kita. Ya jangan sampai kita menganggap bahwa saya ini paling hafal, makmum enggak sehafal saya. Akhirnya dia kekeh dengan hafalannya. Jangan. Jadi tetap harus tahu seberapa banyak pun kita mengulang, kita nih manusia yang rentan terhadap sifat lupa, salah, ya. Maka terus ulang dan terus untuk membaca, dan perhatikan kepada siapa kita belajar dan membaca agar tidak salah tempat. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah lindungi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala persatukan umat ini di atas kebenaran, dan Allah jauhkan dari segala fitnah dan kerusakan, karena kita hidup sekarang di akhir zaman. Subhanallah, ya. Nasallallahu assalamu ala afiyah. Semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga menjaga saudara-saudara kita di Palestina. Semoga Allah lindungi mereka, berikan ketabahan, kesabaran kepada mereka, dan semoga yang wafat Allah tetapkan mereka termasuk golongan para syuhada. Yang sakit semoga Allah sembuhkan mereka. Jadi kadangkala nih muncul perkataan-perkataan orang-orang itu, antum belajar hilyah thalibul ilm, saudara-saudara kita di Palestina lagi diserang, antum nggak sayang. Seakan-akan orang yang belajar fikih, yang belajar hadis, kayaknya nggak peduli dengan saudara-saudaranya di Palestina, tidak mendoakan, tidak membantu. Ini pemahaman yang keliru. Jadi jangan sampai menganggap bahwa ketika orang membahas fikih, membahas satu hukum, membahas satu tafsir, membahas ayat, membahas kitab fikih, jangan dianggap mereka itu tidak peduli terhadap saudara-saudara mereka di mana? Di Palestina atau tempat yang lainnya. Jangan pernah punya anggapan seperti itu. Ya? Jangan pernah punya anggapan seperti itu. Dulu ada datang seorang kepada seorang syekh. Syekh, orang udah sampai ke bulan, ente masih aja bahas fikih. Haid lagi, nifas lagi, hukum haid, hukum nifas. Orang sudah sampai ke bulan. Kata syekhnya, wallah yang rugi, yang paling sengsara bukan ana, bukan mereka. Yang paling sengsara ente. Belajar fikih enggak, nyampe ke bulan juga enggak.
Ya, belajar fikih tidak, sampai ke bulan juga tidak. Jika benar mereka sampai ke bulan, yang rugi ente. Kalau kita, subhanallah. Dan kata siapa? Dan apa hebatnya mereka makhluk sampai kepada makhluk? Saya ketika belajar ini dari makhluk, mempelajari tentang syariat Rabbul makhluk. Mempelajari syariat Rabbul makhluk, mendekatkan diri kepada Sang Al-Khaliq. Mereka hanya sampai kepada makhluk. Ini mendekatkan kepada Al-Khaliq. Jadi jangan sampai timbul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kita di sini peduli dengan saudara-saudara kita, doakan mereka, bantu semaksimal mungkin. Jadi jangan sampai seakan-akan kalau seperti ini berarti tidak seperti ini. Enggak seperti itu. Sama juga seperti orang yang membahas hukum musik kemudian bilang yang haram itu adalah suara sendok garpu di saat saudara kelaparan. Seakan-akan orang yang melarang musik tersebut tuh nggak peduli sama tetangganya. Seakan-akan nggak pernah sedekah, seakan-akan nggak peduli untuk membantu fakir. Jangan sampai dibuat, dianalogikan seperti itu tuh jangan. Jangan mau masuk ke dalam perkara tersebut. Ya. Barakallahu fiik. Bismillah, saya sudah mengenal talabul ilm banyak asatidz untuk menjauhi syirik. Perbuatan syirik adalah dosa yang amat sangat besar. Di samping itu dapat menggugurkan amalan-amalan yang sudah kita lakukan. Pertanyaannya, bagaimana tanggapan jika seorang berpikir terus jangan sampai dia melakukan dosa syirik? Apakah perasaan ini karunia dari Allah atau was-was saja? Itu masya Allah, tabarakallah. Atau ketika khawatir terjerumus dalam kesyirikan, itu anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena memang araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi wa man la ya'rifu syarra minal khairi yaqa'a fihi. Kita tahu keburukan bukan untuk melakukan tapi untuk menghindari diri dari keburukan. Karena siapa yang tidak bisa memilah mana baik dan buruk, dia akan terjerumus ke dalam keburukan. Jadi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi fokuslah untuk menegakkan tauhid. Fokuslah untuk menegakkan tauhid. Jangan sampai rasa takut itu justru menghalangi kita dari beramal. Karena kadang setan itu membisiki kita untuk menjauhi amalan dengan khawatir syirik, baik syirik kecil ataupun syirik besar. Antum jangan sholat, nanti kata orang antum ria. Antum jangan sedekah, nanti disangka ria. Ria akan menggugurkan amalan antum. Akhirnya dia nggak mau sedekah, nggak mau beramal. Kenapa? Takut dianggap ria. Makanya kata Al-Fudhal Ibnu Iyad, mengerjakan amalan karena manusia adalah syirik, dan meninggalkan amalan karena manusia adalah ria. Meninggalkan amalan karena manusia adalah meninggalkan amalan karena manusia adalah ria. Jadi meninggalkan amalan karena manusia itu buruk. Terus apa yang harus dilakukan? Tetap beramal dan berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari ria dan segala bentuk kesyirikan. Jadi kadangkala setan itu pintunya banyak. Setan itu ahli. Ahli setan itu. Orang yang ahli dalam ketaatan, dia nggak akan mengetuk kita lewat pintu kemaksiatan. Dia akan ketuk kita lewat pintu was-was. Dia akan ketuk kita lewat pintu sombong terhadap amalan. Lewat pintu riba. Itu Masya Allah tuh. Setan ahli sekali. Dia tahu di mana dia harus. Makanya coba, kalau orang yang bergelimang dalam kemaksiatan, nggak ada yang was-was. Pernah lihat nggak orang ahli maksiat was-was? Nggak ada. Karena apa? Udah cukup lewat pintu maksiat. Ada pintunya. Biasanya yang was-was itu apa? Yang taat dalam ketaatan. Ini susah nih setan lewat pintu maksiat, lewat pintu apa? Was-was. Jadi hati-hati. Ya, tetap beramal dan minta pertolongan kepada Allah, meminta kepada Allah agar dijauhkan dari syirik yang diketahui dan tidak diketahui, sebagaimana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sin bertanya, bagaimana hukumnya hadir di acara walimatus safar yang mengadakan tetangga? Walimatus safar haji maksudnya ini? Allahu a'lam, Allahu a'lam. Allahu a'lam. Bisa ditanyakan kepada yang lain. Memang tidak ada walimatu khusus ya, baik walimah khusus itu tidak ada.
tidak ada acara-acara khusus seperti ini. Tapi wallahu a'lam tujuan dari pengadaannya dan diadakannya, biasanya rata-rata mengadakan hal ini berpamitan kepada tetangga, keluarga, susah untuk ngumpulin, biasanya udah diundang lah di rumah, kumpul bareng semua, kemudian sekaligus pamit ini mau berangkat, mohon doanya dan lain sebagainya. Biasanya sih tujuannya seperti itu. Tapi saya kurang tahu karena nggak tahu juga kebiasaan di tempat itu seperti apa, acara apa saja yang dilakukan. Jadi sebaiknya ditanyakan kepada yang ada dekat dengan lokasi tersebut, biar lebih tahu urfnya di sana itu seperti apa. Wallahu a'lam. Ketika saya didatangi tamu, suami, istri, dan keluarganya, apakah termasuk ikhtilat bila kami mengobrol bersama istri, melayani tamu, duduk bersama mereka? Jazakallahu. Afdalnya yang terbaik adalah ada tempat tamu khusus akhwat dan ikhwan. Itu afdal dan aula. Jadi misalkan yang wanita masuk ke dalam tempat khusus, yang laki-laki bisa di depan. Kalau tidak ada, usahakan di depan rumah, di teras rumah itu ada kursi. Jadi tamu laki-laki bisa di sana, kemudian tamu perempuan di ruang tamu. Diawali dengan hal tersebut ya. Karena jangan pernah merasa aman dari yang namanya fitnah ya. Diawali itu dari tatapan. Tatapan itu adalah pasukannya hati. Dia sebagai informannya hati. Ketika sudah menatap, masuk ke hati, wah udah susah tuh. Kalau hati sudah kena, semua anggota tubuh akan diperdayakan untuk apa? Untuk bertindak. Ya, jangankan teman istri atau teman ipar pun bisa berbahaya. Alhamu huwal maut, kata Rasulullah. Ipar itu adalah kematian. Jadi sama dalam kumpul keluarga pun sebaiknya dipisah. Akhwat, ikhwan. Pelajari latih seperti itu. Karena tidak semuanya mahram kan. Misalkan antum menantu laki-laki, punya kakak ipar laki-laki. Kakak ipar laki-laki ini punya istri. Antum dengan istrinya kan bukan mahram. Jadi kalau bersama berinteraksi itu kadang tidak disadari muncul tuh sesuatu bisikan dari syaitan. Apalagi ketika ada kendala rumah tangga. Karena antum dituakan, akhirnya istri dari adik ipar atau kakak ipar tuh curhatnya ke antum. Awalnya nge-WA, Kak mohon maaf mau tanya begini. Terus subhanallah. Terus dikasih kata syukron pakai bunga gambarnya. Akhirnya hati kitanya, wah, tanda-tanda. Akhirnya kitanya mulai emoji, ketawa. Akhirnya terus tanpa disadari itu sering ya. Makanya usahakan untuk menghindari. Jadi kalau memang perlu juga berinteraksi, itu sewajarnya. Jadi jangan, dan usahakan ya dihindari hal tersebut. Dan dipisah saja. Walaupun laki-laki di depan. Kalau di ruangannya di dalamnya luas ya disekat, ada ruang keluarga, yang akhwatnya di ruang keluarga, yang ikhwannya di ruang tamu. Kalau kecil, yang akhwatnya di ruang tamu, yang ikhwannya di teras, beli kursi yang kecil tuh, atau kursi disimpan di sana, atau ngampar pakai karpet, ngopi di sana yang laki-lakinya, belajar untuk memisahkan diri. Itu lebih nyaman. Ke hati kita juga lebih tenang. Jangan diawali. Kalau diawali itu ujung-ujungnya biasa ya. Nanti ujung-ujungnya udah jadi terbiasa. Kita di Indonesia ini kadang biasa. Ya. Saya dulu kadang zaman-zaman SMP, SMA main ke rumah teman. Bapaknya nggak ada ibunya. Tapi ada laki-laki. Saya itu siapa? Teman ibu. Subhanallah. Teman ibu, laki-laki main ke rumah ibu. Itu terbiasa. Di Indonesia banyaknya hal biasa. Ya, padahal itu sesuatu yang berbahaya. Walaupun dipikir nggak apa-apa, nggak ada apa-apa. Segala sesuatu itu dimulai tanpa ada apa-apa. Makanya Allah berfirman, wala taqrabuz zina. Jangan dekati. Hati-hati. Ya, hati-hati. Jadi sebaiknya tetap dipisah. Insya Allah lebih menjaga. Lebih jauh daripada ikhtilat. Jangan dianggap biasa saja. Nanti akhirnya sendagura, ketawa, lihat. Oh itu senyumnya Masya Allah ya. Si bapak itu senyumnya manis katanya. Subhanallah, fitnah lah. Dia pulang, dia bilang ke istri antum, Masya Allah anti beruntung ya punya suami seperti itu. Nah, mulai. Istrinya juga gak sadar, kata istrinya, ya Alhamdulillah ya suami saya seperti ini. Boleh minta nomor suaminya jika ada beberapa hal yang nanti saya mau tanyakan. Nah ini mulai dari sana. Jangan dikasih hati ya. Tadi hindari sebaik.
Kecuali ya kalau beliau misalkan sudah tidak memiliki suami, kemudian antum berniat untuk menikah, punya kawan buat istri antum, ya tinggal diobrolkan. Tapi jadi bersama dalam naungan yang halal. Senyum si bapak semua. Baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.